Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, senang sekali bisa ketemu Anda di podcast We Care, podcastnya Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia di Jakarta. Hari ini kita mendapat kunjungan istimewa dari tamu istimewa, seorang mantan penghuni rumah singgah YKK, yaitu Saudari Magdalena Simanjuntak. Magdalena dulu di sini pada tahun 2017 dan kemudian setelah sekian lama di sini dia kembali ke kampungnya. Selama di sini dia ketemu juga dengan teman kita Siswadi, ya, salah satu karyawan di Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia khusus untuk mengajarkan Braille. Tapi sebelum untuk tidak lebih jauh lagi, saya silahkan Lena. Ya, Silahkan Pak. ceritakan sama kita dulu. Pertama-tama apa yang membawa Anda hari ini ke sini? Ya, saya datang pertama kali sebenarnya ke Jakarta tahun 2016. Hari itu tinggalnya di Jakarta Timur, sekitar 3-4 bulan karena sakit tumor otak. Selesai dari Jakarta Timur, ternyata belum selesai, nggak cukup untuk operasi saja. Karena di Jakarta Timur itu di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional, Pusat Otak Nasional itu hanya dioperasi. Ternyata tidak cukup, hanya dioperasi. Jadi kita dirujuk lagi ke Rumah Sakit Cipto untuk radiasi seperti itu. Nah, setelah radiasi kita bingung cari rumah singgah, rumah tinggal di mana gitu kan selama perobatan, karena memang di Jakarta Timur ada rumah singgahnya tapi nggak mungkin bolak-balik gitu. Dari mana Anda tahu tentang YKK? Jadi hari itu ketika pengurus pendaftaran lah kayak gitu, administrasi ke Cipto, kita ketemu dengan salah satu pasien juga di sini yang sesama berobat di Cipto gitu. Jadi panjang lebar cerita, orang tua hari itu setelah itu tanya emang anaknya umur berapa gitu. Hari itu usiaku masih 16 tahun, jadi 16 tahun, jadi boleh tuh diajak ke Yayasan YKK aja. YKK itu apa gitu kan. Itu khusus untuk tempat anak-anak kanker kayak gitu. Baru berpikir di sana gimana udah ikut aja dulu gitu. Ya udah, hari itu 2017 awal kita diajak ke sini sama teman itu. Nah, senang sekali kita ketemu di sini. Dulu waktu Anda kemari kita belum ketemu, atau enggak dihitung barangkali masih kecil ya, belum secantik sekarang ya. Jadi senang sekali Anda datang ke kampus lama. Dan Anda lihat sekarang ini kan gedungnya sudah 3 tingkat ya, 3,5 tingkat lah. Kapasitasnya sudah 50 tempat tidur. Dulu Anda kalau tidak salah masih untuk 27 tempat tidur ya. Ya, masih desak-desakan kalau ada sore-sore datang kiriman dari segala macam tempat, segala macam rumah sakit ya. Nah, sekarang alhamdulillah kita dapat bantuan, kapasitas kita sekarang sudah untuk 50 tempat tidur. Tapi ceritakan dulu, setelah Anda masuk kemari, apa yang Anda pertama kali rasakan? Pas pertama kali masuk itu banyak ketemu sama anak-anak kan, keluarga sesama penyandang kanker kayak gitu. Jadi kayak ngerasa ini sakit apa, jadi kayak pertama kesannya aku nggak mengasihani lagi diriku sendiri kan. Awalnya tuh mengasihani diri sendiri, aku yang paling gini gitu kan, karena sakit itu. Jadi pas masuk ke sini ternyata bukan cuma aku ya gitu, malah aku kasihan sama teman-teman yang lain, nggak mikirkan diriku lagi. Ini pas pertama kan masuk kenalan, ternyata banyak ya ternyata yang anak-anak yang mengalami sakit kanker kayak gitu. Itu sih. Ya betul juga, banyak anak yang datang kemari dan orang tuanya pertama kali mereka datang merasa mereka yang paling menderita, seolah Tuhan tidak adil. Anak cuma satu, anak kanker pula. Tahu-tahunya sampai di sini banyak anak yang lebih menderita daripada dia. Dan akhirnya kita lakukan pendekatan, mereka lagi insyaf kemudian menyadari bahwa kanker itu tidak menular dan bukan kesalahan ibu atau bapaknya seperti anak menderita kanker. Nah, waktu di sini
Anda kan bolak-balik dari sini ke RSCM ya? Iya, betul. Ya. Di waktu itu masih pakai taksi atau diantar pakai apa? Jadi kalau perginya itu dari yayasan dipesankan Grab gitu, Ya. taksi online. Ya. Habis itu kalau pulangnya kita naik taksi, iya taksi. Dan kemudian di pertemuan Anda yang pertama kali dengan Mas Siswadi, gimana ceritanya itu? Aduh, aku bingung ya gimana ceritanya karena dulu itu kan guru-guru kayaknya kebingungan gitu ya. Anak-anak yang lain itu pada sekolah. Cuman aku kan yang nggak gimana cara ngajarin itu, ngajarinya. Jadi kayaknya Om Maira deh Pak ya punya inisiatif manggil Pak Wardi untuk ngajarin aku supaya bisa ngikutin sama anak. Nanti dulu saya potong. Oma Ira ini maksudnya Ibu Ira ketua. Oke. Apa ya, mencari kayak gitu khusus untuk pasien yang sakit kanker dan juga tunanetra kayak gitu, mengalami ketunanetraan. Jadi kan bingung ya guru-guru ini mau ngajarnya gimana, neng huruf J nggak bisa gitu kan. Jadi itu alternatifnya yang dikasih sama yayasan ke aku kayak gitu. Jadi sebenarnya kehadiran Anda di sini membuat juga guru-guru belajar menghadapi orang-orang yang menderita tunanetra. Tapi sekarang Siswadi, bagaimana waktu Anda bertemu dengan Lena? Apa yang Anda ajarkan sebenarnya? Ya, pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Siswardi. Saya memang tunanetra itu sejak kecil, sejak umur kurang lebih 2 tahun. Jadi saya memang diajarkan bagaimana caranya membaca dan menulis dengan menggunakan mulai dari alat peraga. Nah, waktu itu Bu Ira memang bilang saya, Wardi, kamu ini di sini ada anak tunanetra, itu coba kamu ngajarin dia. Nah, mungkin tanpa bermaksud mempromosikan alat atau apa ya. Nih, Madalena masih ingat nggak sama ini? Oh, pasti. Ini alat pertama kali nih yang dikasih sama Pak Wardi sama aku. Inilah gitu. Alat yang kita pakai untuk mengajarkan anak tunanetra untuk membaca dan menulis. Karena apa? Karena YKK itu punya visi misi bahwa setiap anak kanker berhak mendapatkan pengobatan dan pendidikan yang layak. Betul. Nah, itu. Jadi ini melalui alat ini saya ajarkan Magdalena untuk belajar membaca, bagaimana caranya menulis huruf A, B, C, D, E sampai Z, dan bagaimana caranya setelah dia tahu menggunakan alat ini, saya ajarkan dengan menggunakan alat yang lain, alat Riglet namanya. Itu sehingga dia bisa membaca dan menulis, dan ketika dia sudah tidak di kaki lagi, dia bisa masuk ke sekolah luar biasa. Bukan begitu, Madalena? Betul, Bapak. Lena, apa yang diajarkan mahasiswa ini berguna, bermanfaat gak sesudah keluar dari sini? Sangat bermanfaat lah. Sangat bermanfaat. Alhamdulillah ya. Jadi baik juga jasanya Mas Wardi ini ya. Iya, paling berjasa untuk pendidikanku. Oh iya, oke. Gitu. Nah sekarang coba ceritakan, Lena setelah keluar dari sini kemana perginya? Jadi 2017 pertengahan sekitar ya bulan 6 gitu aku izin pamit dari kaki untuk pulang. Hari itu setelah keluar dari kaki nggak ada ngapa-ngapain sih di Bengkulu tuh, cuman stagnan kayak gitu aja karena sebenarnya niat untuk sekolah pun nggak ada kayak gitu, nggak ada niat untuk sekolah. Jadi 3 tahun berhenti nganggur aja gitu di rumah gitu kan. Nganggur di rumah, habis itu setelah itu ketemu dengan komunitas-komunitas, ketemu habis itu disupport. 2019 saya memutuskan untuk kembali bersekolah. Akhirnya semua ilmu yang dikasih sama Pak Suwardi itu saya gunakan semua. Alhamdulillah. Well, Di, banyak terima kasih Anda sudah membantu satu anak manusia. Iya. Dan selain di Bengkulu, terus Anda berhenti sekolah tiga tahun ya, kemudian masuk. Tapi sekarang Anda kan sudah semester 5 kalau nggak salah dengar ya? Iya, sudah semester 5. Kok bisa? Bisa. Kok bisa? Gak bisa? Bisa. Pasti Bagaimana bisa. ceritanya? Jadi ketika 2019 itu saya sekolah,
ya seperti sekolah pada umumnya kayak gitu ya, belajar akhirnya bingung ini mau selesai SMA mau kemana. Awalnya mau memutuskan untuk kursus ke Bandung kayak gitu, tetapi hal yang tidak memungkinkan karena ternyata di Bengkulu saya ada sakit lagi kejang kayak gitu, jadi harus minum obat 2 tahun, nggak memungkinkan untuk ke Bandung. Jadi hari itu oke, stay di Bandung. 2022 setelah masa akhir perobatan ada lagi termotivasi lagi. Jadi guruku, wali kelasku itu memotivasi, ayolah kamu kuliah aja kayak gitu. Kebetulan ada salah satu universitas di Bengkulu yang sudah membuka jalur untuk disabilitas sehingga saya bisa masuk ke situ gitu. Wah, alhamdulillah. Nah, kalau itu Universitas Hazairin ya? Ya, Hazairin ya? Itu. Ya bagus juga tuh. Sudah lama juga itu universitas kan? Ya, sudah itu universitas pertama di Bengkulu. Ya. Gitu, legend. Almarhum Profesor Hazairin ya, yang mendirikan betul. kalau nggak salah ya, ya kan? Ya. Saya Pak Hazairin itu kesamaan Bung Karno kalau salah itu, menteri kalau nggak salah jabatan itu waktu itu. Iya, seperti itulah kira-kira. Kurang lebih kayak gitu. Saya pun sudah ingatan, saya sudah lupa. Tetapi Anda selama berapa bulan di sini, 4 bulan belajar, ketemu dengan Mas Wardi, belajar segala macam. Anda masuk sini pada umur berapa? 16 tahun ya? Ya, 16 tahun. Kemudian baru sekarang ini muncul lagi di sini. Sudah sekian tahun. Jadi sekarang usia berapa sekarang? 23. 23 tahun. Kalau saya lihat Anda masih kayak umur 18 tahun ya. Oke. Nah sekarang apa kegiatan Anda? Ya, berkuliah. Kuliah. Selain kuliah juga kita ngurusin organisasi di Bengkulu. Jadi organisasi apa itu? Jadi salah satu pengurus di organisasi Persatuan Tunanetra Indonesia Pertuni. Oh, Anda jadi pengurusnya, ketuanya juga? Ya. Aduh, selamat ya. Hebat itu. Selamat ya, muridmu jadi saya jadi terharu. Saya terpukau dengan kemajuan Anda dapatkan sekarang menjadi ketua ikatan apa? Persatuan Tunanetra Indonesia. Tunanetra Indonesia, bukan Tunanetra Bengkulu. Ya khusus untuk di Bengkulu, tapi namanya kan Pertuni untuk Indonesia, khusus di Provinsi Bengkulu. Oke. Gitu. Ya, Anda ketua di sana. Ya. Berapa banyak penderita tunanetra sana? Kalau penyandang tunanetra di Bengkulu cukup banyak, kisaran ada 30 sampai 50 itu ada kayak gitu. Banyak juga. Ya. Dan bagaimana mereka menghadapi dunia ini? Mereka tidak sekolah seperti Anda kan? Tidak belajar braille. Ya. Jadi untuk di Bengkulu itu memang rata-rata pendidikannya sangat rendah, khususnya untuk tunanetra gitu ya. Jadi di sini juga selain kuliah saya motivasi mereka juga untuk mau khususnya untuk anak-anak muda. Kalau yang sudah tua memang mereka fokusnya kepada pekerjaan, tetapi kalau untuk anak-anak muda saya dorong untuk mereka, ayo dong kamu sekolah tinggi-tinggi, kamu harus kuliah kayak gitu, supaya menunjukkan bahwa disabilitas kita tuh punya hak yang sama, dengan manusia lain, baik difabel ataupun non difabel, itu punya hak yang sama kayak gitu. Betul. Jadi di situ peran saya mendorong semua teman-teman untuk mau bangkit lagi gitu semangatnya untuk pendidikan gitu. Ini menarik sekali, sebab itu kesemangat itu dari Anda sendiri. Sebab kalau kita harapkan dari masyarakat, biasanya masyarakat melihat dengan sebelah mata gitu ya, seolah-olah orang yang difabel itu atau disable itu minta dikasihani. Padahal orang ini tidak minta dikasihani, mereka cuma minta dimengerti masalahnya, kan begitu ya. Betul, dan Pak. yang khusus mengenai Bengkulu ini saya sedih sekali. Kenapa pemerintah di sana tidak mendirikan kan di sana fakultas negeri, universitas negeri kan? Kenapa tidak didirikan satu jurusan untuk orang-orang yang membutuhkan kebutuhan khusus gitu? Seakan Anda di universitas swasta kan, Hazairin. Di Hazairin ada jurusan itu. Di Hazairin kalau untuk pendidikan khusus itu belum ada. Bahkan di Bengkulu sebenarnya untuk pendidikan khusus itu belum ada. Jadi kan sistemnya pendidikan khusus itu adalah orang-orang yang baik dia difabel ataupun non difabel, itu yang mana nanti jurusannya mereka mengajar di sekolah inklusi ataupun sekolah SLB kayak gitu. Tapi nyatanya di Bengkulu itu semua kampus belum ada gitu. Belum ada. Itu menyedihkan sekali, padahal
Bengkulu itu kan provinsi yang cukup kaya kan, batu bara banyak di sana itu. Kemana semua duit itu? Tidak Nggak didirikan untuk Aduh. sekolah itu ya. Nggak Untuk tahu kita. ya saya mudah-mudahan pemerintah di sana itu mendengarkan pembicaraan kita ini dan Amin, ada yes. perhatian pada Dan mudah-mudahan ya. lewat podcast ini ada yang dengar pemerintah. Oh iya ya. Iya. Ya. Kenapa bisa terjadi? Sudah 79 tahun Indonesia merdeka. Nah, itu ya. Ya, sebentar lagi itu 79 tahun kita ini ya. Besok. Besok nih ya 17 tahun. Nah sekarang sesudah kalau boleh saya tanya lagi, Anda sekarang sudah di masyarakat, hidup dalam masyarakat, ya masyarakat. Apa kendala yang Anda hadapi? Kendala kalau dari masyarakat sebenarnya masih kayak, aduh, apa ya, bingung juga, agak gimana ya, masih pada bertanya-tanya sebenarnya kayak gitu. Jadi apalagi pas mau kuliah kemarin, banyak orang yang bertanya, pasti kamu di kampus itu dikelompokkan sama sesama disabilitas kan? Aku bilang enggak, kita enggak sesama disabilitas, kita sekolah umum kayak gitu. Kita di pokoknya pertanyaan-pertanyaan, nanti kamu gimana gini gitu. Pertanyaan yang seperti itu yang masih sering dilontarkan sama orang yang belum paham kayak gitu. Jadi ketidakpahaman mereka kita kasih pemahaman kayak gitu. Nah, itulah yang penting. Soalnya memang dalam masyarakat kurang pemahaman itu. Lagi di samping itu ada juga melihat dengan merasa merendahkan gitu kan. Dalam itu gitu. yang sangat menyedihkan sekali. Padahal seperti Anda bilang juga, orang normal dengan orang menderita disable itu punya hak yang sama sebagai warga negara. Ya, cuma masyarakat kita masih belum sampai pemikirannya ke arah itu. Nah, saya senangnya karena kegiatan itu dari Anda sendiri yang memperlihatkan bahwa Anda tidak butuh dikasihani, ya kan? Tapi kasih kita kesempatan, kan begitu kan? Betul. Ya, kalau ada kesempatan seperti Anda lihat, saya lihat sekarang Anda bisa sampai semester 5 kan? Ya kan? Dan itu artinya karena ada kesempatan itu. Seandainya ada kesempatan yang sama kepada yang lain-lain, saya kira mereka bisa maju juga, ya kan? Oke. Lena, kita kembali ke masalah kesehatan. Kesehatannya sekarang bagaimana? Puji Tuhan sudah sehat dan tidak lagi terikat sama obat gitu. Alhamdulillah. Wah. Kemudian dari segi pergaulan, bagaimana masyarakat memperlakukan Anda dan bagaimana Anda menyesuaikan diri dengan masyarakat? Menyesuaikan diri. Itu butuh proses kayak gitu kalau untuk ke masyarakatnya. Jadi intinya kita memperkenalkan diri ke masyarakat, kita nggak tertutup, jangan di rumah aja gitu kan. Jadi keluar juga sehingga masyarakat boleh kenal kayak gitu dengan kita. Dan Anda sekarang jadi tinggal berapa? 3 semester lagi ya? 3 semester lagi. Jurusan apa itu? Jurusan bimbingan konseling, fakultasnya keguruan. Oh, hebat. Keguruan dan ilmu pendidikan. Oh, gitu. bagus. Jadi di sini kita bertemu dengan orang yang menderita, dulu Anda menderita retinoblastoma ya? Kalau salah ya? Enggak, saya tumor otak. Tumor otak ya? Iya, tumor otak. Oke. Dari sekarang kita bertemu dengan orang yang menderita tumor otak, sudah sembuh, bisa melanjutkan pendidikannya, tinggal 3 semester lagi, insya Allah segera selesai. Amin. Dan Anda ingin menjadi apa? Guru? Atau apa? Saya jurusan sih sebenarnya guru, karena memang cita-cita dari kecil kayaknya ada pengen guru gitu. Jadi makanya juga cita-cita fakultasnya itu keguruan kayak gitu. Itu profesi yang sangat mulia. Ya. Kita tidak bisa berada di atas, seperti saya tidak bisa berada di posisi sekarang ini, tidak bisa keluar negeri kalau tidak pernah belajar pada guru. Ya. Kalau tidak ada guru ya. Ya. Masalahnya sekarang ini sering penghargaan terhadap guru sangat rendah. Ya. Dan gajinya pun sering datang terlambat. Ya. Nah, sekarang Anda lihat di sini kan kita di sini kita punya kapasitas untuk 50 tempat tidur ya untuk anak-anak penderita kanker. Apa harapan Anda untuk anak-anak yang menderita kanker ini? Harapannya untuk tetap semangat. Jadi ada ya
semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Apa ya? Hati yang gembira adalah obat, dan tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi intinya bahwa juga akan aku bersyukur ya tinggal di YKK. Jadi ngerasakan bahwa ketika di YKK aku mikirnya sakit itu cuma di rumah sakit, tapi pas pulang ke sini udah nggak mikir lagi sakit, udah ketemu sama teman-teman, banyak kegiatan juga yang dikasih kan. Jadi tetap semangat aja sama anak-anak teman-teman yang lagi berjuang, bahwasanya kalau kita diizinkan seperti itu pasti Tuhan punya rencana kayak gitu kan. Ya jadi percaya bahwa segala sesuatu masalah kita bisa lalui kayak gitu, nggak ada masalah yang terlalu besar, nggak ada yang masalah yang melebihi dari kekuatan kita kayak gitu. Jadi pasti teman-teman semua yang lagi berjuang itu pasti bisa melewati itu gitu. Jadi enjoy aja, gembira. Apa ya, kalau ngomong enak ya, tapi kalau mengalami hari itu mungkin susah. Oh iya, terang. Lebih gampang berbicara lebih daripada bergampang berbicara karena sudah berhasil melalui itu kan. Tapi intinya bahwa pasti bisa kayak gitu. Tapi pada waktu itu tentu ada perasaan tertekan, kenapa saya begini ya? Ya. Itu lebih karena ketunanetraannya sih. Cuman kalau kesakitnya itu enggak yang terlalu, karena selama di YKK selalu terhibur, selalu disemangati kan gitu. Jadi nggak mikirkan kesakitnya, tapi mikirkan gimana caranya aku bisa melihat lagi gitu sih intinya dulu. Tapi Tuhan punya rencana lain, sampai sekarang belum diizinkan, ya nggak apa-apa, dijalani aja. Bahkan lebih melihat rencana Tuhan yang lebih luar biasa lagi sekarang. Kan nggak mungkin kan ke Jakarta sekarang lah karena ada kegiatan dari organisasi tunanetra. Kalau Tuhan gak izinkan ketunanetraan itu pasti nggak akan kesini kan gitu. Jadi semua hal yang terjadi dalam hidup pasti ada maksud dan tujuan yang baik gitu. Wah, saya salut sama Anda pada keyakinan Anda bahwa Tuhan itu akan mempunyai rencana sendiri untuk kita semua. Iya, dan rencana Tuhan tentu baik buat kita. Cuma kita tidak tahu apa rencana itu. Iya, gitu. Dan selama dengan anak-anak ini nanti Anda pernah mengalami sendiri. Sekarang Anda sudah sebentar lagi insya Allah selesai pendidikannya. Gelar apa? S1 itu ya? SPD. Sarjana pendidikan ya? Iya, sarjana pendidikan. Alhamdulillah. Jadi kita akan dapat guru. Bertambah tenaga untuk pendidikan di Indonesia ini. Nah, apa yang Anda harapkan untuk harapan pada YKK? Pada YKK. Terus terus bantu teman-teman kita, teman-teman yang lagi berjuang, maksud terus dampingi mereka untuk mereka bisa keluar dari zona-zona di mana mereka terpuruk kayak gitu ya. Mereka bisa mereka bisa survive dari keadaan mereka, karena itu bukan keadaan yang mudah, keadaan yang sangat susah, di mana harus ngerasakan sakit, di mana harus ngerasakan yang namanya minum obat yang sangat nggak enak kayak gitu. Tapi harapan kepada YKK terus dampingi, terus bantu mereka untuk berjuang kayak gitu, sehingga mereka nggak memikirkan tentang sakit mereka, tapi mereka percaya bahwa mereka tuh adalah orang-orang yang istimewa, adalah orang-orang yang Tuhan pilih untuk menyatakan kemuliaannya kayak gitu. Wah, terima kasih banyak. Itu satu keyakinan yang sangat mengagumkan. Dan mudah-mudahan teman-teman yang di luar sana mendengarkan pendapat Anda dan ikut meyakini apa yang Anda yakini, menjalani apa yang sudah Anda lewati, dan mudah-mudahan kita semua berhasil membantu anak-anak. Memang YKK juga salah satu kebijakannya adalah membuat anak-anak itu gembira, supaya karena kalau mereka gembira, mereka lupa penyakitnya, dan mereka punya waktu di sini. Dulu Anda belum ada sekolah YKK ya? Sudah ada sih sekolahnya. Sudah ada ya, tapi belum sebanyak sekarang. Iya, Sekarang kita dapat sudah diakui juga anak-anak yang tinggal di YKK, mengikuti belajar di YKK, mereka dapat semacam sertifikat. Jadi mereka kalau pulang mereka malah bisa melanjutkan pendidikannya sesuai dengan kurikulum yang mereka lalui. Selama di sini mereka belajar sesuai dengan kurikulum dari sekolah mereka sendiri. Dan guru-guru kita di sini semuanya S1 pendidikan. Jadi itulah YKK sekarang ini yang
Alhamdulillah kita mulai dari satu rumah singgah dengan satu kamar, 2 tempat tidur. Sudah itu diusir pula karena pemilik rumah khawatir bahwa kanker itu menular. Iya. Sekalipun waktu itu saya datangkan dokter spesialis kanker dari RSCM untuk menjelaskan, tetap dia tidak mau, kontrak disobek. Tapi alhamdulillah kita dapat niat baik, kita dapat rumah yang lebih besar, 2 kamar tidur dengan 4 tempat tidur. Dari situlah kita mulai 17 tahun yang lalu, dan sekarang alhamdulillah kita sudah punya 8 cabang di seluruh Indonesia. Wow. Keren. Dan bukan itu saja, kantor pusatnya IKAKI yang juga menjadi rumah singgah sekarang punya kapasitas 50 tempat tidur. Ya. Jadi itu suatu kemajuan besar. Dan kita bisa maju seperti itu karena ada penghargaan dari masyarakat, ada kepercayaan dari masyarakat bahwa tujuan baik kita itu benar-benar kita lakukan, dan semua dana yang mereka berikan kepada kita itu digunakan betul-betul untuk sebesar-besar kebutuhan anak-anak penderita kanker di sini. Dan kita tetap menjalankan visi misi kita. Satu diantaranya, kita tidak pernah menolak anak yang menderita kanker, terutama kalau dia golongan miskin ya. Yang kedua, kita percaya bahwa anak sekalipun menderita kanker punya hak untuk maju, bersekolah dan bermain. Dan itulah yang kita lakukan di sini. Dan mudah-mudahan dengan podcast ini masyarakat juga mendengar bagaimana tentang IKAKI, dan terutama anak-anak yang menderita kanker bisa bangkit lagi harapannya untuk sembuh setelah mendengar keterangan dari atau pengalaman dari Magdalena. Well, Lena, banyak terima kasih Anda sudah berkunjung kemari dan sudah melihat sendiri kemajuan dari Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia yang Anda tinggalkan sekian tahun yang lalu. Apa yang Anda mau katakan sedikit? Ada apa yang Anda katakan pada guru Anda ini? Ucapan terima kasih banyak Pak, bahwa apa yang Bapak ajarkan. Tuh sis mau jawab tangan tuh. Oh. 8 tahun yang lalu itu sangat berguna. Bahkan sampai sekarang, sampai saya kuliah itu huruf Braille tetap saya gunakan kayak gitu. Jadi apa yang Bapak dulu, bahkan kan bukan hanya setelah lepas dari sini kita tetap kontakan juga sama Bapak juga, Pak Suwardi. Jadi terus kasih motivasi, kamu harus berani, kamu harus kayak gini, kamu pasti bisa gitu. Jadi ucapan terima kasih kepada Pak Suwardi udah kasih motivasi, udah kasih pelajaran, kasih ilmu, bahkan ilmunya yang sangat bermanfaat sama aku. Terima kasih Bapak. Tapi aku mau nanya juga ya. Tadi Magdalena sempat bilang ke anak-anak, bagaimana kalau misalnya orang tua yang anaknya kena sakit kanker, apa yang mau Magdalena sampaikan untuk orang tuanya? Karena kadang-kadang orang tua ini nih, kadang-kadang aduh kamu jangan ini, aduh kamu jangan itu. Kadang-kadang orang tua ini yang jadi batu sandungan kami gitu loh. Karena saya sini ngerasain ya gimana orang tua saya begitu percaya diri dengan saya sehingga saya jadi begini. Nah mungkin kamu gimana? Ada pesan-pesanmu buat orang tua, para penderita? Pesanku sama kanker. Orang tua. Iya. Ini pertanyaan bagus dari siswa ini, supaya orang tua juga punya pandangan. Apa nasihat Anda buat orang tua? Nasihatku, tetap dukung anaknya, untuk temani anaknya, jangan karena memang orang tua pasti lebih capek gitu ya. Ada situasi emosional yang kadang nggak terkontrol dari anak-anak itu. Jadi pesanku sama orang tua, tetap sabar sama anak-anak yang sedang berjuang, bahwa peran orang tua, support system dari keluarga itu sangat penting untuk kemajuan dan kesembuhan dari teman-teman kanker kayak gitu. Ya betul, gitu. Memang masalahnya kalau anak sakit, seluruh keluarga sakit, ya, dan seluruh keluarga menghabiskan waktu dan tenaga dan dananya untuk anak. Sekali lagi, Magdalena Simanjuntak, banyak terima kasih atas kehadiran Anda di sini. Mas Sis, banyak terima kasih Anda sudah ketemu dengan murid Anda, dan apa yang Anda ajarkan kepada Magdalena terbukti juga banyak berguna bagi dirinya.
Saudara-saudara, para pendengar, teman-teman Wicare, sampai di sini dulu pertemuan kita. Saya Abdullah Alamudi, mohon diri. Sampai jumpa lain kali. Assalamualaikum.